Hello agripreneurs, kalau kamu jalan-jalan ke Bandung, boleh banget nih singgah ke agrowisata urban farming Pajajaran. Masyarakat setempat berhasil menyulap sungai yang kondisinya khas perkotaan menjadi kebun produktif. Pak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, menyalurkan semangat peduli lingkungan kepada anak-anak muda perkotaan melalui Indonesia Berkebun dengan penerapan dan pengembangan konsep urban farming. Nah, warganya pun gak mau kalah untuk mengaplikasikan urban farming dengan memanfaatkan lahan sangat sempit menjadi lahan produktif dan bermanfaat bagi lingkungan. Kami ucapkan selamat datang di kawasan agrowisata Kampung Berkebun Pajajaran. Ini kenapa bisa disebut kawasan agrowisata? Karena salah satunya adalah wilayah ini berada di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang berdekatan dengan Bandara Husein Sastranegara. Terus akses di arah utaranya ada Jalan Tol Paster, Jalan Junjunan, terus dengan stasiun kereta api juga dekat. Dan kita ini termasuk dari kawasan pemukiman padat gitu. Jadi kawasan di area ini adalah kawasan gang dan penduduknya juga beraneka ragam dari tingkat perekonomian dan kesejahteraan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dibentuknya satu kawasan agrowisata ini, kita bisa meningkatkan daya tarik pengunjung yang hadir ke sini, sehingga bisa berdampak buat perekonomian sekitar untuk warga yang ada di daerah agrowisata ini gitu. Pemukiman gang ada di bersebelahan antara di tengah di area kampung wisata ini. Itu ada RW 3, RW 4. Jadinya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi daya tarik juga untuk homestay. Itu ada di pemukiman warga, dan ada wisata on the gang bisa on the gang gitu, wisata on the gang, wisata ke gang, di mana ada daya tarik wisata agronya juga di sini. Untuk sejarah awal terbentuknya kawasan agrowisata ini, atau disebutnya urban farming, yang berkembang menjadi kampung berkebun, itu dimulai pada sekitar tahun 2014, di mana inisiasi ini dilakukan oleh warga dan beberapa warga di wilayah RW 04 yang dikomandoi oleh Pak Wawan Setiawan dulu sebagai ketua RW. Itu hanya dimulai sederhana, melihat kondisi sungai Cilimus nih yang sangat kotor dengan sampah dan penumpukan sampah ada di mana-mana pada waktu itu. Sebagian warga ini memasang bambu, bilah bambu, 2 bambu, dan diisi dengan polybag. Hanya sederhana saja seperti itu. Terus di ekspos lah ke tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan alhamdulillah sampai diapresiasi oleh Wali Kota Bandung pada saat itu, Kang Emil, langsung datang dan alhamdulillah bersama-sama mewujudkan Bandung Berkebun atau urban farming ini hingga 2022 saat ini gitu. Jadi perjuangannya cukup panjang juga dan tidak mudah juga, karena ini berada di atas Sungai Cilipus tepatnya, yang nanti bermuara ke Sungai Citepus. Terus ada fungsi atau kendala sosial pada saat itu juga ada, bagaimana masyarakat menyikapi adanya bangunan di atas sungai untuk menanam, apakah itu ada dampak manfaat atau tidaknya. Tapi alhamdulillah secara bersama-sama dari mulai pemerintahan, masyarakatnya, tokoh masyarakat, ini yang tahap demi tahap akhirnya bisa bertahan hingga saat ini. Tapi tetap harus kita kembangkan selalu gitu untuk pelestarian di wilayah ini.
di sini yang mengelola warga yang mengelola, juga tidak lupa dari ini, Dinas Pertanian Kota Bandung juga di sini sangat membantu. Jadi sebagian besar benih, pupuk segala macam kami dibantu dari Dinas Pertanian Kota Bandung. Kemudian dari CSR juga ada, yang paling depan ini baru CSR dari BRI. Dari BRI, kemudian dari Angkasa Pura juga dulu ikut inilah istilahnya ikut membantu. Nah, setelah istilahnya ramailah dengan pepohonan, ya alhamdulillah warga udah tidak lagi buang sampah ke sungai. Kemudian kalau kemarau itu biasanya aroma air sungai ini nggak enak gitu, nggak bau istilahnya. Tapi setelah banyak tanaman, tidak tercium lagi bau limbah sungai seperti itu. Pertamanya untuk dikonsumsi, untuk tambahan gizi keluarga. Kemudian jika berlebih bisa dibagi atau mungkin dijual seperti itu. Untuk pengelolaan hasil pertanian, selain masing-masing juga kita sudah terbentuk kelompok tani. Kelompok tani di sini namanya Pajajaran Lestari. Dan ada koperasinya juga. Nah, untuk hasil panen yang lebih biasanya kita jual lewat koperasi. Kemudian nanti di batas waktu tertentu ada sistem bagi hasil. Jadi hasil dari pertanian yang didapat itu dari koperasi juga ada ininya, ada feedback, ada hasil. Yang kami tanam di sepanjang 350 meter itu ada sayuran daun, sayuran buah, terus tanaman buah dalam pot. Kayak sebelah sana ada belimbing, serikaya, markisa, juga tanaman herbal, tanaman hias sebagian kecil, ada tanaman hias macam-macam, aglonema, kaladium, monstera juga kami mengembangkan juga. Terus juga di sini kami menanam kopi. Kopi ditanam di pinggiran kirmir ini ya. Pinggiran kirmir kali. Udah pernah dipanen, diproses sendiri. Ya rasanya juga jreng lah, enak. Jadi kedepannya di sini mau ada mini coffee shop gitu. Kopinya dari hasil nanam sendiri, kemudian diolah sendiri, dijual sendiri. Selain bercocok tanam, kita juga di sini miara ikan. Salah satunya di kanan kiri saya ini ikan mujair nila ya, mujair nila. Jadi hasil dari sampah jadi maggot, jadi pakan ikan. Menarik ya, urban farming di sini. Semoga bermanfaat info kali ini dan bisa menjadi inspirasi buat agripreneurs. Dan jangan lupa juga buat like dan share videonya. Jumpa kembali di video selanjutnya.